Udara di ruang makan terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun pendingin ruangan diatur pada suhu 24 derajat yang selalu sama. Adelia bisa merasakannya merayap di kulit lengannya. Sebuah firasat dingin yang tidak ada hubungannya dengan temperatur. Di seberang meja mahoni yang kokoh, Bastian, suaminya, lebih banyak menatap layar ponselnya daripada piring berisi rendang kesukaannya. Senyum tipis yang terukir di bibirnya jelas bukan untuk Adelia. Senyum itu untuk dunia lain yang tersembunyi di balik kaca berpendar di tangannya. Adelia meletakkan sendoknya dengan pelan, berusaha tidak menimbulkan suara yang bisa mengganggu keasyikan suaminya. Sudah 6 bulan terakhir ini pemandangan seperti ini menjadi hal yang lumrah. Bastian akan pulang, meletakkan tas kerjanya, mandi, lalu menempel pada ponselnya seolah itu adalah alat bantu pernapasannya. Percakapan mereka menjadi singkat dan fungsional, terbatas pada pertanyaan seperti, "Sudah makan?" Atau, "Besok ada acara. Bagaimana rapatmu tadi siang, Mas?" Adelia mencoba. Suaranya terdengar sedikit lebih parau dari yang ia inginkan. Ia hanya ingin meruntuhkan dinding tak kasat mata yang berdiri di antara mereka. Bastian mengangkat wajahnya. Matanya butuh sedetik untuk fokus, seolah baru kembali dari perjalanan jauh. "Oh, rapat. Lancar, seperti biasa," jawabnya singkat. Sebelum jempolnya kembali menari lincah di atas layar. Adelia menarik napas dalam-dalam. Ia adalah seorang wanita yang membangun kesuksesannya dari nol. Butik miliknya kini memiliki 3 cabang di kota-kota besar, dan portofolio investasinya, yang ia kelola sendiri dengan cermat, telah tumbuh menjadi sumber kekayaan yang jauh melampaui gaji manajerial Bastian. Ia terbiasa menganalisis masalah, mencari solusi, dan bertindak tegas. Namun dalam pernikahannya sendiri, ia merasa lumpuh. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia terus berharap itu hanya fase, sebuah kebosanan sementara yang akan berlalu. Malam itu, harapannya hancur berkeping-keping. Setelah makan malam yang hening itu selesai, Bastian tidak langsung masuk ruang kerja seperti biasanya. Ia mengikuti Adelia ke ruang keluarga, duduk di sofa yang berhadapan dengannya, dan meletakkan ponselnya di meja dengan layar menghadap ke bawah. Gerakan sederhana itu terasa begitu resmi, begitu berat, hingga membuat perut Adelia melilit. "Del, ada yang perlu aku bicarakan," Bastian memulai. Nada suaranya datar, tanpa emosi, seperti seorang dokter yang akan menyampaikan diagnosis buruk. Adelia hanya mengangguk. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia meremas tangannya yang tiba-tiba terasa dingin dan basah. "Aku pikir pernikahan kita sudah sampai di ujung jalan," lanjut Bastian. Matanya menatap lurus ke dinding di belakang Adelia, menghindari kontak mata langsung. "Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku mau kita cerai." Kata cerai itu menggantung di udara, tajam dan mematikan. Dunia Adelia seakan berhenti berputar. Suara detak jam dinding yang biasanya menjadi latar suara yang menenangkan kini terdengar seperti dentuman palu godam. Ia mencoba membuka mulutnya untuk bicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat. Bastian, melihat kebisuan istrinya sebagai tanda kepasrahan, melanjutkan penjelasannya dengan nada yang sama dinginnya. "Ini bukan salahmu, Del. Kamu istri yang baik. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku masih mencintai Riana." Nama itu, Riana, mantan istri Bastian yang ia ceraikan 8 tahun lalu, jauh sebelum Adelia mengenalnya. Nama yang sesekali masih disebut Bastian dalam cerita-cerita nostalgia. Nama yang selalu membuat Adelia merasa seperti pemeran pengganti dalam film kehidupan suaminya sendiri. "Aku sudah menghubunginya lagi beberapa bulan ini," Bastian mengaku tanpa rasa bersalah. "Dan kami sadar, kami seharusnya tidak pernah berpisah. Kami ingin memulai kembali." Adelia akhirnya menemukan suaranya, meskipun yang keluar hanya bisikan serak. "Memulai kembali?" "Iya," Bastian mengangguk. "Seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Dan untuk itu, kita perlu menyelesaikan urusan kita secepat dan seadil mungkin. Soal harta, kita bagi 2 saja biar cepat. Rumah ini, tabungan, investasi-investasi itu. Adil, kan?" Pertanyaan itu adalah tamparan kedua yang lebih menyakitkan dari permintaan cerai itu sendiri. Adil? Rumah ini lunas karena bonus tahunan dari bisnis Adelia. Sebagian besar tabungan dan hampir seluruh investasi berasal dari keuntungan butiknya dan kelihayannya di pasar saham. Gaji Bastian cukup untuk menutupi biaya hidup sehari-hari dan cicilan mobilnya. Tidak lebih. Tapi di mata Bastian, semua itu adalah harta kita.
Buah kerja keras yang siap ia petik separuhnya untuk membangun kehidupan baru dengan wanita lain. Adelia tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong pada suaminya. Pria yang tidur di sampingnya selama 7 tahun. Pria yang ia dukung karirnya. Pria yang ia cintai dengan tulus. Pria itu kini terlihat seperti orang asing yang sedang menegosiasikan sebuah akuisisi perusahaan, bukan mengakhiri sebuah pernikahan. Malam itu, Adelia tidak bisa tidur. Pukul 2 pagi, ia bangkit dari tempat tidur. Tenggorokannya terasa kering. Ia berjalan perlahan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat melewati ruang kerja Bastian yang pintunya sedikit terbuka, ia mendengar suara suaminya. Suara itu tidak lagi datar dan dingin, melainkan penuh tawa dan kehangatan. "Sabar, sayang. Sebentar lagi," kata Bastian pada seseorang di seberang telepon. "Prosesnya akan cepat. Aku sudah bicara padanya." Ada jeda sejenak. Adelia menahan napas, menempelkan telinganya lebih dekat ke celah pintu. Bagaimana reaksinya? Kaget, tentu saja, tapi dia lemah. Selalu begitu. Tawa Bastian terdengar lagi, renyah dan tanpa beban. "Dia tidak akan mempersulit. Adelia itu terlalu cinta padaku. Dia akan menandatangani apapun yang aku sodorkan. Jangan khawatir, sayang. Semua asetnya aset kita, akan jadi modal untuk istana baru kita. Kamu bisa berhenti kerja dan kita akan keliling dunia, seperti yang selalu kita impikan. Aset kita, istana baru kita." Dua frasa itu menghantam Adelia seperti sambaran petir. Rasa sakit di hatinya yang tadinya membakar kini berubah menjadi dingin yang membekukan. Air mata yang sejak tadi mengancam akan tumpah seakan mengering seketika. Ia mundur perlahan dari pintu. Tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia berjalan kembali ke kamar tidur, tetapi tidak ke tempat tidur. Ia berdiri di depan cermin besar di sudut ruangan. Ia menatap pantulan dirinya. Wanita dengan mata sembab dan wajah pucat. Wanita yang disebut lemah. Wanita yang dianggap bodoh. Namun, yang ia lihat di matanya sendiri bukan lagi kelemahan. Yang ia lihat adalah kilatan api yang baru menyala. Api yang dingin, terfokus, dan mematikan. Rasa sakitnya telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih kuat, sebuah resolusi. Bastian salah besar. Perang ini memang akan selesai dengan cepat. Tapi tidak seperti yang ia bayangkan. Adelia tidak akan mempersulit di pengadilan, karena tidak akan ada yang tersisa untuk diperebutkan di sana. Ia akan mengambil kembali setiap sen, setiap lembar saham, setiap batu bata yang ia bangun dengan keringat dan air matanya. Dalam keheningan malam itu, Adelia bersumpah pada dirinya sendiri. Bastian boleh mengambil masa lalunya, tapi Adelia akan memastikan ia mengambil kembali seluruh masa depannya. Keesokan paginya, matahari terbit seperti biasa, namun dunia Adelia telah berubah total. Ketika ia turun untuk sarapan, Bastian sudah duduk di meja makan, membaca berita di tabletnya sambil menyeruput kopi. Ia mengangkat wajahnya saat Adelia datang. Ada sedikit raut terkejut di wajahnya melihat penampilan Adelia. Adelia tidak terlihat seperti wanita yang dunianya baru saja runtuh. Ia sudah mandi, mengenakan blus kerja berwarna biru tua yang rapi, dan rambutnya disanggul dengan elegan. Tidak ada jejak air mata di wajahnya, hanya ketenangan yang hampir tidak wajar. "Pagi, Mas," sapa Adelia. Suaranya stabil dan tenang. Ia mengambil sepotong roti dan mengolesinya dengan selai. Gerakannya terukur dan tidak tergesa-gesa. "Pagi," balas Bastian, sedikit canggung. Ia mengamati Adelia, mencoba membaca ekspresinya. "Kamu tidak apa-apa." "Aku akan baik-baik saja," jawab Adelia, menatap lurus ke mata Bastian tanpa berkedip. "Semalam aku sudah berpikir. Kamu benar. Tidak ada gunanya mempertahankan sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Kita selesaikan ini baik-baik." Bastian tampak lega. Senyum tipis terukir di bibirnya. Tepat seperti dugaannya. Adelia memang patuh dan tidak akan membuat drama. "Baguslah kalau kamu bisa berpikir dewasa, Del." "Aku lega mendengarnya. Aku hanya butuh waktu sendirian hari ini," lanjut Adelia, "untuk menenangkan diri dan memproses semuanya. Aku akan bekerja dari studio di rumah saja. Kamu tidak perlu khawatir." Tentu. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan," kata Bastian dengan nada murah hati, merasa seperti pria paling bijaksana di dunia. Ia menghabiskan kopinya, mengambil tas kerjanya, dan pergi dengan langkah ringan, yakin bahwa rintangannya yang terbesar telah teratasi dengan mudah.
Begitu suara mobil Bastian menjauh dari garasi, topeng ketenangan Adelia luruh seketika. Ia tidak menangis, tetapi rahangnya mengeras dan matanya menyiratkan tekad yang dingin. Ia berjalan cepat bukan ke kamar untuk meratap, melainkan ke ruang studionya. Ruangan itu adalah pusat komandonya, tempat di mana bisnisnya lahir dan tumbuh. Hari ini, ruangan itu akan menjadi markas besar untuk operasi paling penting dalam hidupnya. Ia mengunci pintu, sesuatu yang jarang ia lakukan. Kemudian, ia membuka sebuah lemari besi tersembunyi di balik lukisan pemandangan. Di dalamnya bukan hanya perhiasan, tetapi tumpukan map-map tebal berisi dokumen asli. Ia meletakkan semuanya di atas meja kerjanya yang luas, akta kepemilikan rumah, sertifikat apartemen warisan orang tuanya, bukti kepemilikan ruko yang disewakan, laporan portofolio saham, dokumen pendirian perusahaannya, CV Adelia Jaya, dan laporan keuangan 5 tahun terakhir. Ia menyalakan laptopnya dan membuka sebuah program spreadsheet. Dengan metodis, ia mulai menginventarisasi setiap aset yang mereka miliki. Ia membaginya menjadi 3 kolom. Kolom pertama, milikku murni. Isinya adalah aset yang ia miliki sebelum menikah, seperti apartemen di pusat kota, dan warisan berupa sejumlah emas batangan dari neneknya. Aset-aset ini secara hukum murni miliknya. Tetapi ia tahu pengacara Bastian yang licik bisa saja mencoba mempermasalahkannya. Kolom kedua, hasil kerjaku. Ini adalah kolom terpanjang. Rumah yang mereka tinggali, yang cicilannya ia lunasi dengan bonus tahunan perusahaannya. Villa di puncak yang dibeli atas nama CV Adelia Jaya. 3 cabang butiknya beserta seluruh isinya. Portofolio saham dan reksadana yang nilainya kini mencapai miliaran rupiah. Semuanya dibangun dari keuntungan bisnisnya. Kolom ketiga, milik bersama. Adelia menatap kolom ini hampir sambil tertawa sinis. Isinya hanya 1 rekening bank bersama yang saldonya naik turun untuk kebutuhan rumah tangga, dan 2 buah mobil. Mobilnya ia beli tunai, sementara mobil Bastian masih dalam masa cicilan. Melihat visualisasi ini di layar, kemarahannya semakin terarah. Permintaan Bastian untuk bagi 2 terasa seperti sebuah perampokan di siang bolong. Tangan Adelia kemudian meraih ponselnya. Jari-jarinya berhenti sejenak di atas kontak pengacara perusahaan yang biasa ia gunakan. Tidak, ia tidak bisa menggunakan orang yang sama. Bastian mengenalnya. Ia butuh seseorang yang baru, seseorang yang tidak terduga, seseorang yang reputasinya mendahuluinya. Ia teringat sebuah nama yang pernah disebut oleh rekan bisnisnya dalam sebuah percakapan sambil lalu, seorang pengacara yang dijuluki serigala berbulu domba, karena penampilannya yang santun tetapi strateginya yang mematikan. Ia mencari nama itu di internet. Suroso Rekan. Tanpa ragu, ia menekan nomor yang tertera. Selamat pagi, kantor hukum Suroso Rekan. Sapa suara seorang wanita di seberang. Selamat pagi. Saya ingin bicara dengan Bapak Suroso. Ini mendesak, kata Adelia. Suaranya tegas. Setelah beberapa saat menunggu, suara berat dan tenang menyapanya. Suroso di sini. Selamat pagi, Pak Suroso. Nama saya Adelia. Saya mendapatkan nomor Anda dari seorang rekan. Saya butuh konsultasi pribadi sesegera mungkin. Ini mengenai perceraian dan pengamanan aset. Apakah surat gugatan sudah didaftarkan? Tanya Suroso langsung ke pokok permasalahan. Belum, jawab Adelia cepat. Dan saya ingin semua sudah selesai sebelum itu terjadi. Saya tidak ingin berperang di pengadilan. Saya ingin perang ini selesai sebelum musuh tahu kalau perang sudah dimulai. Terdengar jeda sejenak di ujung telepon, seolah Suroso sedang menilai klien potensialnya. Saya suka pendekatan Anda, Bu Adelia. Bisa kita bertemu jam 2 siang ini di kantor saya? Tidak bisa, potong Adelia. Saya tidak mau terlihat mengunjungi kantor pengacara. Bisakah kita bertemu di tempat lain? Tempat yang tidak mencolok. Sekali lagi, jeda. Lalu suara Suroso terdengar lagi, kali ini dengan nada sedikit terkesan. Baik, ada sebuah kedai kopi kecil bernama Kala Senja di Jalan Merpati. Tempatnya tenang. Jam 2 siang. Setelah menutup telepon, Adelia segera menghubungi orang kedua dalam timnya, Ibu Ratna, penasihat keuangan sekaligus broker sahamnya. Ratna adalah seorang wanita parubaya yang sangat pragmatis dan telah mengelola sebagian investasi Adelia selama bertahun-tahun dengan loyalitas tinggi. Ratna, aku butuh bantuanmu, kata Adelia tanpa basa-basi. Aku akan menceraikan Bastian. Hening sesaat.
Aku turut prihatin. Del, apa yang bisa aku bantu? Jawab Ratna. Nadanya profesional namun penuh simpati. Aku perlu melikuidasi sebagian posisi secepat mungkin, tetapi secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak di pasar dan tidak menarik perhatian. Aku juga perlu membuka rekening sekuritas dan rekening bank baru di bank yang berbeda, yang sama sekali tidak terafiliasi dengan rekeningku yang sekarang. Semuanya harus di bawah kerahasiaan penuh. Aku mengerti, kata Ratna. Kirimkan aku daftar saham yang ingin kamu cairkan terlebih dahulu. Aku akan siapkan semua dokumen untuk rekening baru. Kita bisa gunakan sistem digital sepenuhnya agar tidak ada jejak surat menyurat fisik ke rumahmu. Terima kasih, Ratna. Aku berutang padamu. Jangan khawatir. Anggap saja ini restrukturisasi portofolio besar-besaran, kata Ratna, mencoba meringankan suasana. Setelah panggilan telepon selesai, Adelia merasa sedikit lebih kuat. Roda-roda sudah mulai berputar. Kini saatnya untuk langkah pertama yang nyata. Langkah yang akan memulai proses pengambil alihan kembali hidupnya. Ia membuka aplikasi perbankan di laptopnya. Ia masuk ke rekening bersama. Saldonya menunjukkan angka sekitar 200 juta rupiah. Sebagian besar baru saja masuk 3 hari yang lalu dari dividen salah satu investasinya yang secara otomatis masuk ke rekening tersebut. Bastian jelas belum menyadarinya. Atau tidak peduli dari mana uang itu datang. Hanya tahu bahwa uang itu ada. Adelia membuka menu transfer. Ia mengetikkan nomor rekening perusahaannya, CV Adelia Jaya. Pada kolom jumlah, ia mengetik 150 juta rupiah. Pada kolom berita, ia menulis, pembayaran vendor kain impor koleksi musim gugur. Alasan yang sangat masuk akal dan bisa ia buktikan dengan faktur proforma yang bisa ia buat kapan saja. Jemarinya berhenti di atas tombol, konfirmasi. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Ini adalah tindakan pertama yang secara aktif menyembunyikan aset. Ada getaran rasa takut, tetapi di baliknya ada gelombang kekuatan yang lebih besar. Ia menekan tombol itu. Transaksi berhasil. Ia menutup laptopnya, merapikan kembali semua dokumen ke dalam lemari besi, dan menguncinya. Ia berjalan keluar dari studio, wajahnya kembali menampilkan ketenangan yang sama seperti pagi tadi. Ia berjalan ke dapur, menyeduh teh kamomil, dan duduk di tepi jendela, menatap taman. Ketika Bastian pulang sore itu, ia menemukan Adelia sedang membaca buku di ruang keluarga. Sudah lebih tenang? Tanyanya. Sudah. Jawab Adelia lembut sambil menutup bukunya. Aku siap untuk memulai prosesnya kapanpun kamu mau. Bastian tersenyum puas. Ia tidak tahu bahwa proses yang sebenarnya sudah dimulai sejak pagi tadi, dan ia sama sekali tidak diundang di dalamnya. Minggu-minggu berikutnya, Adelia menjalani kehidupan ganda dengan presisi seorang aktor panggung veteran. Di permukaan, ia adalah citra istri yang patah hati namun tegar. Ia membiarkan bahunya sedikit merosot, senyumnya jarang terbit, dan tatapannya seringkali kosong, seolah tenggelam dalam kesedihan. Performa ini sangat meyakinkan, terutama bagi Bastian yang egonya begitu besar hingga tidak mampu melihat melampaui apa yang ingin ia lihat. Jadi, dokumen apa saja yang biasanya dibutuhkan, Mas? Tanya Adelia suatu malam saat mereka makan malam dalam keheningan yang canggung. Ia menusuk-nusuk makanannya dengan garpu, seolah kehilangan nafsu makan. Aku sama sekali tidak mengerti soal beginian. Bastian merasa berada di atas angin dan memegang kendali, menjelaskan dengan sabar yang dibuat-buat. Tidak rumit, kok. Nanti pengacaraku yang siapkan semuanya. Paling utama itu KTP. Kartu keluarga, surat nikah. Nanti ada surat pernyataan kesepakatan bersama. Kamu tinggal tanda tangan saja. Semakin kamu kooperatif, semakin cepat prosesnya selesai, dan kita berdua bisa melanjutkan hidup. Melanjutkan hidup. Adelia mengulangi kata-kata itu dengan lirih, seolah sebuah bisikan yang menyakitkan. Di dalam hatinya, ia mencibir. Tentu saja Bastian ingin cepat selesai. Semakin cepat, semakin sedikit waktu bagi Adelia untuk berpikir atau mencari nasihat hukum yang bisa merusak rencananya. Aku hanya ingin ini selesai dengan damai, tambah Adelia, menatap Bastian dengan mata yang sengaja ia buat berkaca-kaca. Aku tidak mau ada pertengkaran. Tentu saja tidak akan ada. Bastian menepuk punggung tangan Adelia dengan gerakan yang dimaksudkan untuk menenangkan, tetapi terasa begitu merendahkan. Aku akan pastikan semuanya berjalan lancar. Namun, di balik topeng kepatuhan itu,
Adelia bergerak dengan kecepatan dan efisiensi yang senyap. Pertemuannya dengan Pak Suroso di kedai kopi, kala senja, menjadi titik balik strategisnya. Pak Suroso, seorang pria berusia 50-an dengan penampilan kebapakan dan kacamata berbingkai tipis, sama sekali tidak terlihat seperti serigala. Ia berbicara dengan lembut dan mendengarkan cerita Adelia dengan saksama tanpa interupsi. "Situasi Anda jelas, Bu Adelia," kata Pak Suroso setelah Adelia selesai bicara. "Kuncinya adalah waktu. Selama gugatan cerai belum terdaftar secara resmi di pengadilan, aset yang berada di bawah nama Anda secara hukum adalah milik Anda untuk dikelola, termasuk untuk dijual atau dialihkan. Kita tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Kita hanya melakukan restrukturisasi kepemilikan aset pribadi Anda." Strategi mereka sederhana namun brilian. Fokus pertama adalah pada aset yang paling mudah dicairkan dan paling tidak terikat langsung dengan nama Bastian, investasi. Keesokan harinya, Adelia sedang dalam perjalanan menuju salah satu butiknya. Sambil menyetir, ia melakukan panggilan telepon bebas genggam dengan Ibu Ratna, brokernya. Suaranya terdengar profesional dan tenang, kontras dengan degup jantungnya yang sedikit lebih cepat dari biasanya. "Ratna, kita mulai dengan saham sektor teknologi. Jual 50% dari kepemilikan saya di PT Digital Nusantara," perintah Adelia. "Baik. Akan saya eksekusi secara bertahap dalam 3 hari ke depan untuk mendapatkan harga terbaik. Dananya akan langsung masuk rekening sekuritas baru yang sudah siap," lapor Ratna. "Bagus. Bagaimana dengan reksadana pendapatan tetap?" "Itu lebih mudah. Proses pencairannya butuh waktu 2-3 hari kerja. Saya bisa proses hari ini juga jika Anda mau." "Lakukan," tegas Adelia. Saat ia berhenti di lampu merah, sebuah mobil patroli polisi berhenti tepat di samping mobilnya. Seorang petugas di dalamnya menoleh sekilas ke arahnya. Jantung Adelia berdebar kencang. Sebuah rasa panik irasional menyergapnya. Ia merasa seperti seorang kriminal, padahal ia hanya mengamankan haknya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksakan diri untuk tenang. Lampu berubah hijau, dan ia melaju perlahan, meninggalkan mobil patroli itu di belakang. Momen itu menjadi pengingat akan risiko yang ia ambil dan betapa pentingnya menjaga ketenangannya. Di rumah, ia harus terus-menerus waspada. Bastian, yang semakin sibuk dengan rencananya bersama Riana, memang tidak terlalu memperhatikan detail. Namun, sesekali ada momen yang membuat Adelia menahan napas. Suatu sore, Bastian pulang lebih awal dan menemukan setumpuk surat di meja konsol dekat pintu masuk. Ia mengambilnya dan mulai memilah-milah. "Tagihan kartu kreditmu bulan ini tidak ada, Del?" tanyanya sambil lalu membuka amplop tagihan miliknya. Jantung Adelia berhenti berdetak sejenak. Ia sudah mendaftarkan semua tagihannya menjadi tagihan elektronik sebulan yang lalu. "Oh, iya. Aku sudah ganti jadi e-statement semua, Mas. Lebih praktis, mengurangi penggunaan kertas," jawabnya dengan tenang sambil berjalan dari dapur membawa segelas air untuk Bastian. "Oh, begitu." Bastian hanya bergumam. Perhatiannya sudah teralih ke tagihannya sendiri. Di lain waktu, Bastian bertanya, "Aku lihat di rekening bersama uangnya berkurang cukup banyak. Kamu pakai untuk apa?" Adelia sudah menyiapkan jawaban ini. "Itu untuk deposit bahan kain sutra dari India, Mas. Untuk koleksi gaun pengantin yang baru. Aku pakai uang perusahaan kok untuk transfernya. Jadi itu tidak akan masuk hitungan gonogini kita." "Tenang saja," jelasnya sambil menunjukkan sebuah email konfirmasi pesanan palsu yang sudah ia siapkan di ponselnya. Penjelasan yang logis dan menyentuh sisi bisnis membuatnya terdengar sangat masuk akal. Bastian, yang tidak pernah benar-benar mengerti seluk-beluk bisnis Adelia, hanya mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Setiap kebohongan kecil yang berhasil, setiap transaksi rahasia yang berjalan mulus, memberinya suntikan kepercayaan diri. Ia menjadi semakin ahli dalam menyembunyikan jejaknya. Ia menggunakan jaringan pribadi virtual atau VPN setiap kali mengakses rekening rahasianya. Ia berkomunikasi dengan Pak Suroso dan Ibu Ratna melalui aplikasi pesan terenkripsi. Ia adalah hantu dalam sistem keuangannya sendiri. Suatu malam, Adelia sedang duduk di studionya, lama setelah Bastian tertidur. Di layar laptopnya terbuka sebuah spreadsheet yang ia beri nama Proyek Kemerdekaan. Spreadsheet itu berisi daftar semua aset yang telah ia amankan. Ia baru saja menerima konfirmasi dari Ratna bahwa seluruh dana dari penjualan saham teknologinya telah berhasil dipindahkan ke rekening bank barunya yang tersembunyi. Dengan perasaan puas yang dingin,
Ia menggerakkan kursornya ke baris bertuliskan, saham PT Digital Nusantara. Ia mengetik kata, selesai, di kolom status. Ia menatap kata itu sejenak. Setiap kata, selesai, yang ia ketik adalah satu langkah menjauh dari masa lalunya yang menyakitkan dan satu langkah lebih dekat menuju masa depan di mana ia memegang kendali penuh. Ia menutup laptopnya. Topengnya mungkin terasa berat, tetapi beban yang ia angkat dari pundaknya terasa jauh lebih ringan. Peran istri yang patuh akan terus ia mainkan sampai tirai benar-benar diturunkan. Dan ketika saat itu tiba, ia akan menjadi satu-satunya yang tersisa di panggung, siap menerima tepuk tangan untuk penampilannya yang paling hebat. Setelah berhasil mengamankan aset-aset likuid seperti saham dan reksadana, Adelia tahu bahwa tantangan berikutnya akan jauh lebih rumit dan berisiko. Kini saatnya beralih ke aset fisik, bongkahan kekayaan yang tidak bisa dipindahkan hanya dengan sekali klik, properti. Matanya tertuju pada hadiah utama dalam kategori ini, sebuah villa mewah di kawasan puncak yang sering mereka gunakan untuk berakhir pekan. Villa itu dibeli 3 tahun lalu, bukan atas nama pribadi, melainkan atas nama perusahaan Adelia, CV Adelia Jaya, sebagai aset perusahaan. Fakta inilah yang menjadi celah sekaligus kunci dari strateginya. Rencana penjualan villa ini membutuhkan ketelitian yang luar biasa. Ini bukan lagi sekadar transaksi digital yang senyap, melainkan proses yang melibatkan notaris, dokumen fisik, dan calon pembeli. Disinilah peran Pak Suroso menjadi vital. Dalam sebuah pertemuan lain di lokasi yang berbeda, kali ini di sebuah restoran keluarga yang ramai di jam makan siang, Pak Suroso memaparkan rencananya. Kita akan melakukan transaksi penjualan yang sah. Jelas Pak Suroso dengan suara pelan di tengah keriuhan restoran. CV Adelia Jaya akan menjual villa tersebut. Pembelinya adalah sebuah perusahaan investasi yang baru kita bentuk, PT Cakrawala Investama. Perusahaan ini, di atas kertas, dimiliki sepenuhnya oleh ibu Anda. Adelia mengangguk, memahami arahnya. Jadi uangnya hanya berpindah dari rekening perusahaanku ke perusahaan yang dikendalikan oleh ibuku. Tepat. Secara teknis, uang itu keluar dari jangkauan aset CV Adelia Jaya, sehingga tidak bisa diklaim sebagai aset perusahaan dalam pembagian harta. Namun, secara praktis, uang itu tetap berada di bawah kendali penuh Anda melalui ibu Anda. Kita akan menetapkan harga jual sedikit di bawah pasar untuk memberikan alasan kuat mengapa transaksinya bisa berjalan cepat. Terang Pak Suroso. Prosesnya pun dimulai. Pak Suroso dengan cepat mengurus pendirian PT Cakrawala Investama, sementara Adelia, melalui manajer kepercayaannya, Pak Budi, mulai menyiapkan dokumen penjualan dari sisi CV Adelia Jaya. Mereka harus bergerak cepat. Semakin lama properti itu berstatus dijual, semakin besar kemungkinan kabar itu sampai ke telinga Bastian. Momen yang paling Adelia takuti akhirnya datang di suatu akhir pekan. Bastian, dengan suasana hati yang tampak ceria, menghampirinya. Sayang, aku ada ide, katanya, menggunakan panggilan yang sudah lama jarang ia pakai. Minggu depan kita ke villa. Yuk, ajak Riana juga. Biar dia lihat tempatnya. Anggap saja sebagai perkenalan sebelum semuanya resmi. Perut Adelia terasa seperti diremas. Permintaan itu bukan hanya tidak berperasaan, tapi juga sangat berbahaya bagi rencananya. Menolak mentah-mentah akan menimbulkan kecurigaan. Mas, jawab Adelia dengan suara yang ia usahakan terdengar lelah. Aku sedang tidak ingin ke sana. Terlalu banyak kenangan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan sebuah informasi yang telah ia siapkan. Lagi pula, villa itu sedang ditawarkan untuk disewa jangka panjang. Pak Budi sedang menanganinya. Katanya ada beberapa calon penyewa serius yang mau lihat-lihat minggu ini. Lebih baik jangan diganggu dulu. Bukankah uang sewanya nanti juga bagus untuk kita? Umpan itu berhasil ditelan mentah-mentah. Prospek mendapatkan pemasukan pasif dari villa itu membuat mata Bastian berbinar. Oh, ide bagus. Kamu memang pintar cari uang, Del. Pujinya, sama sekali tidak menyadari ironi dalam kata-katanya. Ya sudah, kalau begitu biarkan saja Pak Budi yang urus. Pastikan dapat harga sewa yang paling mahal. Ya, nanti hasilnya untuk kita bagi. Tentu, Mas. Jawab Adelia dengan senyum tipis. Namun, Bastian adalah orang yang impulsif. 3 hari kemudian, tanpa memberitahu Adelia, ia memutuskan untuk pergi sendiri ke puncak. Ia beralasan ingin memeriksa kondisi villa sebelum disewakan. Tetapi niat sebenarnya adalah untuk mengambil beberapa foto untuk dipamerkan kepada Riana. Saat mobil Bastian memasuki gerbang villa,
Jantung Adelia yang berada puluhan kilometer jauhnya seakan berhenti berdetak. Ia baru saja menerima pesan singkat dari Pak Budi. "Bapak ada di sini. Tenang, situasi terkendali." Di villa, Pak Budi, seorang pria parubaya yang loyalitasnya pada Adelia tak tergoyahkan, sedang menjalankan perannya dengan sempurna. Ia memang sedang berada di sana bersama dua orang lain, pasangan muda yang merupakan keponakannya sendiri. Mereka berpura-pura menjadi calon penyewa dari kalangan ekspatriat. "Selamat siang, Pak." Sapa Pak Budi dengan sopan saat Bastian masuk. Ia memperkenalkan dirinya bukan sebagai manajer CV Adelia Jaya, melainkan sebagai Budi dari agensi properti Bintang Jaya. "Saya pemilik tempat ini," kata Bastian dengan angkuh, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. "Istri saya bilang tempat ini mau disewakan." "Betul, Pak. Ini saya sedang bersama Bapak dan Ibu Schmidt, calon penyewa dari Jerman," jawab Pak Budi lancar, menunjuk ke arah keponakannya yang segera mengangguk sopan. Bastian merasa puas. Ia berjalan-jalan di sekitar villa, membayangkan dirinya dan Riana bersantai di tepi kolam renang. Ia bahkan sempat berbincang dengan Pak Budi, memberinya instruksi. "Pastikan harga sewanya pakai standar dolar. Ya, ini properti premium. Dan tolong laporannya nanti berikan ke saya juga, biar saya tahu." "Siap, Pak. Tentu akan kami laporkan kepada Ibu Adelia sebagai pemilik perusahaan yang menaungi properti ini, dan beliau nanti yang akan meneruskannya kepada Bapak," jawab Pak Budi dengan diplomatis, secara halus menegaskan kembali siapa pemilik sah aset tersebut. Bastian sedikit mengernyitkan dahi mendengar itu, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Setelah mengambil beberapa foto, ia pun pergi. Begitu mobil Bastian hilang dari pandangan, Pak Budi segera menelepon Adelia. "Nyaris sekali, Bu," kata Pak Budi. Napasnya terdengar lega. "Terima kasih, Pak Budi. Anda tidak tahu betapa berartinya bantuan Anda," jawab Adelia. Tangannya yang memegang ponsel masih sedikit gemetar. Insiden itu menjadi pemacu untuk mempercepat segalanya. 2 hari kemudian, akta jual beli antara CV Adelia Jaya dan PT Cakrawala Investama ditandatangani di hadapan notaris yang telah dipilih oleh Pak Suroso. Dana sebesar beberapa miliar rupiah, hasil penjualan villa tersebut, ditransfer pada hari yang sama. Uang itu kini aman, tersimpan di rekening perusahaan yang tidak bisa disentuh oleh Bastian. Malam itu, Adelia menatap kosong keluar jendela kamarnya. Satu lagi benteng pertahanannya telah berhasil ia amankan. Namun, kemenangan itu terasa hampa. Ia harus membongkar satu persatu bangunan hidupnya, hanya untuk menyelamatkannya dari pria yang seharusnya menjadi rekan pembangunnya. Setiap langkah maju dalam rencananya terasa seperti sebuah langkah mundur dari kenangan indah yang pernah mereka miliki. Tapi ia tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Benang-benang kekayaan itu harus terus ia urai, sampai tidak ada sehelai pun yang tersisa untuk dijerat oleh keserakahan Bastian. Setelah villa berhasil diamankan, Adelia menghadapi tantangan terbesarnya, melindungi mahkota dari kerajaannya, CV Adelia Jaya. Perusahaan ini bukan sekadar aset. Ini adalah perwujudan dari kerja keras, kreativitas, dan tahun-tahun pengorbanannya. Membiarkan Bastian mengambil separuh dari perusahaan ini sama saja dengan merelakan separuh dari identitasnya. Menjual perusahaan itu bukanlah pilihan. Ia tidak mungkin melepaskan bisnis yang telah ia bangun dari nol. Strategi yang disusun bersama Pak Suroso jauh lebih elegan dan rumit. Mereka akan melakukan restrukturisasi kepemilikan saham berdasarkan utang piutang yang direkayasa secara legal. Dasar dari rencana ini adalah sebuah fakta yang bisa dipercaya. Saat pertama kali merintis butiknya 7 tahun lalu, Adelia memang mendapatkan suntikan dana awal dari ibunya. Jumlahnya tidak besar, tetapi cukup untuk sewa tempat pertama dan membeli stok awal. Uang itu dianggap sebagai hadiah. Tidak pernah ada perjanjian pengembalian. Kini, hadiah itu akan diubah menjadi pinjaman modal. Pak Suroso dengan cermat menyusun sebuah perjanjian utang piutang antedated, atau bertanggal mundur. Dokumen itu menyatakan bahwa Ibu Adelia telah memberikan pinjaman modal kepada Adelia dengan perjanjian bahwa jika pinjaman tidak bisa dilunasi secara tunai dalam waktu 7 tahun, maka pinjaman tersebut akan dikonversi menjadi 75% saham kepemilikan di CV Adelia Jaya. Dokumen itu dibuat agar tampak otentik, lengkap dengan meterai versi lama yang sesuai dengan tanggal perjanjian. "Ini adalah langkah abu-abu, Bu Adelia," Pak Suroso memperingatkan dalam sebuah percakapan telepon yang terenkripsi. "Tetapi secara hukum, ini sulit untuk digugat, terutama karena ada bukti transfer bank awal dari ibu Anda kepada Anda, yang bisa kita klaim sebagai pencairan pinjaman.
Gugatan akan menjadi kata ibu Anda melawan kata suami Anda, dan dalam kasus bisnis keluarga, hakim cenderung memihak pada perjanjian tertulis. Adelia menyetujuinya. Ia lebih baik mengambil risiko di wilayah abu-abu daripada menyerahkan hasil jerih payahnya di atas piring perak. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan bantuan dari orang dalam yang paling ia percaya, Pak Budi. Suatu sore, Adelia memanggil Pak Budi ke ruang kerjanya di butik pusat. Ia menutup pintu dan menyajikan secangkir teh untuk pria yang telah menemaninya sejak butik itu masih berupa satu ruangan kecil yang sempit. Pak Budi, Adelia memulai dengan nada serius. Saya akan bercerai dengan suami saya. Pak Budi menatapnya dengan ekspresi prihatin, tetapi tidak terkejut. Sebagai orang yang dekat dengan Adelia, ia sudah lama merasakan ada yang tidak beres dalam rumah tangga atasannya. Saya turut berduka mendengarnya. Bu, apapun keputusan ibu, saya mendukung. Terima kasih, kata Adelia dengan tulus. Karena itulah saya butuh bantuan Bapak. Bastian merasa berhak atas separuh dari perusahaan ini. Perusahaan yang kita bangun bersama dari nol. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ini bukan hanya tentang saya, Pak, tapi juga tentang masa depan Bapak dan semua karyawan yang bergantung pada perusahaan ini. Adelia menjelaskan rencananya untuk merestrukturisasi kepemilikan saham kepada ibunya sebagai bentuk pelunasan utang. Ia tidak menyebutkan bahwa perjanjian itu baru saja dibuat. Ia hanya menyajikannya sebagai sebuah kewajiban lama yang harus ia penuhi. Loyalitas Pak Budi tidak goyah. Saya mengerti, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Saya butuh bantuan Bapak untuk menyiapkan semua dokumen keuangan internal. Laporan neraca, laporan laba rugi. Semuanya harus mencerminkan bahwa ada kewajiban utang kepada investor awal. Kita harus membuat semua jejak kertasnya terlihat alami dan konsisten. Perintah Adelia. Selama seminggu berikutnya, Adelia dan Pak Budi bekerja lembur. Mereka menelusuri kembali pembukuan lama, menyisipkan catatan-catatan yang menguatkan narasi pinjaman modal, dan mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk rapat umum pemegang saham luar biasa yang fiktif. Rapat itu hanya akan dihadiri oleh Adelia sebagai pemegang saham mayoritas dan beberapa karyawan level manajer yang memegang saham minoritas sebagai bagian dari program insentif. Mereka semua loyal kepada Adelia dan akan menyetujui apapun yang ia usulkan. Pada hari yang ditentukan, proses pengalihan saham itu dilaksanakan di kantor notaris. Ibunya, seorang wanita pensiunan yang lembut namun memiliki sorot mata tajam seperti putrinya, menandatangani dokumen tanpa banyak bertanya. Ia hanya menggenggam tangan Adelia dan berkata, "Ambil kembali apa yang menjadi milikmu, Nak." Dengan pena notaris yang dibubuhkan di atas akta, 75% kepemilikan CV Adelia Jaya resmi beralih ke tangan ibunya. Adelia tetap menjabat sebagai direktur utama, memberinya kendali penuh atas operasional perusahaan sehari-hari. Namun, di atas kertas, ia bukan lagi pemilik mayoritas. Nilai intrinsik perusahaan itu kini aman dari jangkauan hukum Bastian. Sore itu, setelah semuanya selesai, Adelia berdiri sendirian di butik utamanya yang sudah tutup. Ia menyentuh gaun-gaun indah yang terpajang, merasakan tekstur kainnya yang mewah. Ia telah menyelamatkan kerajaannya. Tetapi perasaan kemenangan itu diwarnai oleh kegetiran. Ia merasa seperti seorang jenderal yang harus membakar ladangnya sendiri agar tidak jatuh ke tangan musuh. Ia telah melindungi bisnisnya dengan cara melepaskan kepemilikan resminya. Sebuah pengorbanan yang menyakitkan. Namun perlu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar di sudut ruangan. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya berkilat dengan keteguhan yang tak terpatahkan. Pertempuran ini belum usai, tetapi benteng utamanya kini telah berdiri kokoh, tak tertembus. Seiring berjalannya waktu, ketenangan Bastian yang sombong mulai terkikis. Riana, yang tadinya sabar menanti, kini menjadi semakin tidak sabaran. Visi kehidupan mewah yang dijanjikan Bastian terasa semakin jauh, dan ia mulai menyalurkan frustrasinya kepada pria itu. Sudah hampir 2 bulan. Mas, kapan selesainya? Desak Riana dalam sebuah panggilan telepon. Suaranya terdengar tajam. Aku sudah bosan menunggu di apartemen sempit ini. Aku sudah lihat-lihat rumah di Pondok Indah. Harganya naik terus. Loh. Sabar, sayang. Bastian mencoba menenangkan. Proses hukum butuh waktu. Adelia bilang dia sedang merapikan semua laporan keuangannya biar pembagiannya adil. Dia kooperatif, kok. Tawa sinis terdengar dari seberang. Merapikan? Atau menyembunyikan? Kamu itu terlalu lembek. Mas, harusnya kamu yang pegang kendali.
Coba periksa semua rekeningnya, investasinya. Jangan-jangan uangnya sudah dia pindahkan semua. Kamu mau kita mulai hidup baru dari nol? Kata-kata Riana menusuk ego Bastian. Dicap, lembek, adalah penghinaan terbesarnya. Didorong oleh keraguan yang ditanamkan Riana, ia memutuskan untuk mulai menyelidiki. Ia tidak mau terlihat panik di depan Adelia. Jadi ia melakukannya secara diam-diam. Malam itu, saat Adelia sedang mandi, Bastian masuk ruang kerja mereka. Ia menyalakan laptop dan mencoba membuka portal salah satu akun investasi bersama mereka yang sudah lama tidak ia periksa. Ia memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang ia ingat. Gagal. Ia mencobanya lagi. Tetap gagal. Layar menunjukkan pesan. Nama pengguna atau kata sandi salah. Ia mencoba fitur, lupa kata sandi. Berharap tautan pemulihan akan dikirim ke emailnya. Namun, sistem memberitahukan bahwa tautan telah dikirim ke alamat email utama yang terdaftar. Yang ia tahu adalah email pribadi Adelia. Perasaan tidak enak mulai menjalari dirinya. Keesokan harinya, ia menelepon layanan pelanggan perusahaan sekuritas tersebut. Setelah melalui verifikasi data diri yang berbelit-belit, ia akhirnya berhasil berbicara dengan seorang petugas. Saya tidak bisa masuk ke akun saya. Nomor XXXXXX. Keluh Bastian. Baik, Pak. Saya periksa, kata petugas itu. Setelah hening beberapa saat, petugas itu kembali. Menurut data kami, kata sandi untuk akun ini baru saja diubah 2 minggu yang lalu oleh pemegang akun utama, yaitu Ibu Adelia. Jantung Bastian berdebar sedikit lebih kencang. Diubah? Kenapa diubah? Kami tidak memiliki informasi mengenai alasannya, Pak. Sebagai pemegang akun sekunder, Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubah kata sandi atau meminta pemulihan. Anda harus menghubungi pemegang akun utama. Bastian menutup telepon dengan gusar. Malam itu, ia memberanikan diri untuk mengkonfrontasi Adelia. Ia mencoba menggunakan nada yang santai, seolah hanya bertanya iseng. Del, tadi aku coba buka akun investasi kita. Kok tidak bisa masuk ya? Katanya kata sandinya berubah. Adelia, yang sedang membaca buku di sofa, mengangkat wajahnya. Ekspresinya tenang, tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Ia sudah mengantisipasi pertanyaan ini. Oh, itu. Jawabnya dengan nada datar. Konsultan keuanganku yang menanganinya. Mas, dia bilang, selama proses perceraian ini, untuk sementara semua akses dipegang olehnya. Tujuannya supaya tidak ada transaksi jual beli apapun dari kedua belah pihak sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan. Katanya ini prosedur standar untuk melindungi aset, biar adil dan transparan. Penjelasan itu sangat brilian. Adelia menggunakan kata-kata adil, transparan, dan melindungi. Kata-kata yang sering Bastian gunakan untuk menenangkannya dan membalikannya kepada Bastian. Alasan itu terdengar sangat profesional, logis, dan bahkan demi kepentingan Bastian sendiri. Kecurigaan Bastian sedikit mereda, tetapi tidak hilang sepenuhnya. Konsultan keuangan? Sejak kapan kamu pakai konsultan? Sejak kamu minta cerai, jawab Adelia singkat. Matanya kembali ke buku yang ia pegang. Aku tidak mengerti apa-apa soal hukum dan keuangan perceraian. Aku butuh seseorang untuk menasihatiku agar aku tidak salah langkah dan merugikan diriku sendiri. Atau kamu? Jawaban itu membungkam Bastian. Terdengar masuk akal bagi seorang wanita yang lemah dan tidak mengerti apa-apa untuk mencari bantuan profesional. Namun, benih keraguan telah tertanam. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Adelia sering terlihat mengakhiri panggilan telepon dengan cepat saat ia masuk ke dalam ruangan. Ia tidak lagi meninggalkan laptopnya dalam keadaan terbuka. Ia tampak lebih sering pergi keluar dengan alasan bertemu pemasok atau mengurus cabang. Tetapi raut wajahnya saat kembali terlihat lelah namun juga tegas. Ini bukan lagi kesedihan pasif, melainkan sebuah kesibukan yang terfokus. Suatu malam, Bastian terbangun dan mendapati sisi tempat tidur di sebelahnya kosong. Ia mencari ke seluruh rumah dan menemukan Adelia duduk di balkon, hanya menatap kegelapan malam. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk di sana, diam, dengan punggung tegak lurus. Ada aura kekuatan yang aneh di sekelilingnya. Aura yang membuat Bastian merasa sedikit takut. Kamu belum tidur? Tanya Bastian. Adelia menoleh. Matanya jernih dalam temaram lampu taman. Hanya mencari udara segar. Jawabnya. Banyak yang harus dipikirkan. Bastian kembali ke tempat tidur sendirian malam itu,
Perasaan tidak nyamannya semakin menjadi. Rengekan Riana terus terngiang di telinganya, dipadukan dengan citra Adelia yang semakin misterius dan tak terbaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa rencananya yang ia anggap sempurna mungkin memiliki sebuah cacat. Cacat itu bernama Adelia. Ia mencoba menepis perasaan itu sebagai paranoia, meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih sesuai rencana. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ketenangan sebelum badai telah berakhir. Awan gelap mulai berkumpul di Cakrawala. Waktu terasa berjalan semakin cepat. Setiap detiknya membawa Adelia lebih dekat ke garis finish yang ia ciptakan sendiri. Bastian kini lebih sering berbicara tentang pengacaranya, tentang dokumen final yang sedang disiapkan. Adelia tahu, ia hanya punya beberapa hari, mungkin 1 minggu paling lama, sebelum surat gugatan cerai resmi didaftarkan dan semua aset bersama secara otomatis dibekukan oleh hukum. Ia harus menyelesaikan langkah terakhirnya. Aset terakhir yang menjadi perhatiannya adalah rekening bank bersama, rekening operasional rumah tangga yang selama ini menjadi simbol persatuan finansial mereka yang semu. Dibandingkan miliaran rupiah yang telah ia amankan dari investasi dan properti, jumlah di rekening ini relatif kecil. Namun, bagi Adelia, mengamankan dana ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Ini adalah tentang memotong tali terakhir yang mengikatnya pada Bastian, membersihkan sisa-sisa keuangan terakhir dari kehidupan lamanya. Malam itu, Adelia menunggu hingga lewat tengah malam. Suara dengkuran halus Bastian dari kamar tidur menjadi penanda bahwa ia bisa bergerak dengan aman. Ia menyelinap ke ruang kerjanya. Aura ketegangan yang familiar menyelimutinya saat ia menyalakan laptop. Ini mungkin akan menjadi kali terakhir ia melakukan operasi rahasia ini. Ia membuka portal perbankan dan menatap layar. Saldo rekening bersama menunjukkan angka sekitar 180 juta rupiah. Sebagian besar berasal dari gajinya dan Bastian bulan lalu, ditambah sisa dari dana tak terduga lainnya. Ia bisa saja mengambil semuanya. Godaan itu ada. Sebuah bisikan kecil yang ingin membalas semua sakit hatinya dengan cara meninggalkan rekening itu dengan saldo nol. Namun, Adelia menepis bisikan itu. Tujuannya bukan balas dendam buta, melainkan keadilan yang diperhitungkan. Kemenangannya harus bersih, tak bercela, dan sebisa mungkin tak bisa digugat. Ia membuka riwayat transaksi dan dengan cermat menghitung. Gaji Bastian bulan lalu adalah sekitar 40 juta. Sisa dana lain yang tidak bisa ia klaim secara langsung sebagai miliknya berjumlah sekitar 20 juta. Total 60 juta rupiah. Ia memutuskan untuk meninggalkan jumlah itu di rekening. Ia akan mengambil hanya bagian yang jelas-jelas bisa ia buktikan berasal dari transfer gaji dan pendapatan bisnisnya. Ia membuka menu transfer dan memindahkan 120 juta rupiah ke rekening pribadinya yang baru. Transaksi itu berjalan mulus dalam hitungan detik. Setelah selesai, ia menatap saldo sisa, 60 juta rupiah. Jumlah yang cukup untuk Bastian bertahan hidup selama 1 atau 2 bulan. Ini bukan tindakan kemurahan hati. Ini adalah langkah strategis. Dengan meninggalkan sejumlah uang, ia mempersulit Bastian untuk menuduhnya melakukan perampokan total atau meninggalkannya tanpa sepeser pun. Ini adalah tindakan yang menunjukkan bahwa ia tidak didorong oleh keserakahan, melainkan oleh perhitungan yang matang. Ia menutup laptopnya. Ada perasaan lega yang luar biasa menyelimutinya, tetapi juga rasa sedih yang tak terduga. Pintu itu kini benar-benar telah tertutup. Tidak ada lagi ikatan finansial, tidak ada lagi milik kita. Yang ada hanya milikku dan miliknya. Perang senyapnya telah mencapai akhir. Kini yang tersisa hanyalah deklarasi kemenangan. Keesokan harinya, Adelia mulai mempersiapkan diri untuk konfrontasi. Ia tidak mengepak barang-barangnya secara besar-besaran. Tindakan itu akan terlihat panik dan bisa menimbulkan kecurigaan jika Bastian melihatnya. Sebagai gantinya, ia hanya menyiapkan 1 koper berukuran sedang. Di dalamnya, ia memasukkan pakaian yang paling ia sukai, beberapa barang pribadi yang berharga, laptopnya, dan yang terpenting, sebuah map dokumen berwarna biru tua. Map itu adalah arsenalnya. Di dalamnya tersusun rapi, salinan laporan rekening bank barunya yang menunjukkan saldo fantastis, akta jual beli villa yang sudah disahkan notaris, dokumen struktur kepemilikan baru CV Adelia Jaya yang memperlihatkan nama ibunya sebagai pemegang saham mayoritas, dan ringkasan singkat dari pengacaranya mengenai legalitas semua tindakannya. Setiap lembar kertas di dalam map itu adalah peluru yang siap ia tembakkan. Selama 2 hari berikutnya, ia menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi dengan kewaspadaan setingkat lebih tinggi. Ia menunggu. Setiap kali Bastian pulang kerja,
Jantungnya berdebar, bertanya-tanya apakah ini saatnya. Lalu, pada hari Jumat sore, momen itu tiba. Bastian pulang dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Senyum puas tersungging di bibirnya. Di tangannya, ia membawa sebuah map kulit berwarna coklat yang tampak mahal. "Malam ini kita makan di luar, yuk," kata Bastian dengan nada ceria yang dibuat-buat. "Ada yang mau aku tunjukkan padamu. Anggap saja sebagai perayaan untuk awal hidup kita yang baru, masing-masing." Adelia menatap map di tangan Bastian, lalu mengangguk pelan. "Tidak perlu keluar, Mas. Kita bisa bicara di sini," jawabnya dengan suara tenang yang menyimpan badai. Fajar telah menyingsing pada babak terakhir dalam hidupnya bersama Bastian. Panggung telah ditata, dan Adelia, sang sutradara sekaligus aktris utama, telah siap untuk adegan penutupnya. Mereka duduk berhadapan di meja makan mahoni yang sama, tempat di mana permintaan cerai itu pertama kali dilontarkan. Namun, kali ini dinamikanya berbeda. Bastian memancarkan aura kemenangan, sementara Adelia memancarkan ketenangan yang dingin seperti es. Bastian meletakkan map kulit coklatnya di atas meja dengan gerakan teatrikal. "Sudah siap, Del," ia memulai. Nadanya merendahkan, seolah sedang berbicara dengan anak kecil. "Pengacaraku hebat. Semua dokumen sudah lengkap. Surat pernyataan kesepakatan cerai, daftar aset bersama untuk dibagi dua, semuanya. Kita tinggal tanda tangan di depan notaris besok, lalu ajukan ke pengadilan. Cepat, bersih, dan tidak perlu ada drama." Ia mendorong map itu ke arah Adelia. "Silakan dibaca dulu biar kamu puas. Semuanya sudah aku rinci. Rumah ini, villa, tabungan, nilai bisnismu. Kita bagi rata. Adil." Adelia tidak menyentuh map itu. Ia membiarkannya tergeletak di antara mereka. Sebuah monumen keserakahan Bastian. Sebagai gantinya, ia meraih map biru tuanya yang sejak tadi tergeletak di kursi di sampingnya. Dengan gerakan yang sama tenangnya, ia meletakkannya di atas meja. "Aku juga sudah menyiapkan beberapa dokumen untuk kamu lihat, Mas," kata Adelia. Suaranya jernih dan tanpa getaran. Bastian tertawa kecil, tawa yang meremehkan. "Dokumen apa? Surat dari penasihat spiritualmu?" "Tidak perlu, Del. Ini masalah hukum, bukan perasaan." Adelia mengabaikan cemoohan itu. Ia membuka map birunya dan mengeluarkan lembar pertama. Itu adalah salinan laporan rekening bersama mereka per hari itu. "Ini adalah rekening bersama kita," kata Adelia sambil mendorong kertas itu ke hadapan Bastian. "Saldonya 60 juta rupiah. 30 juta untukmu, 30 juta untukku. Adil, kan?" Wajah Bastian berubah. Senyumnya lenyap. "Apa maksudmu? Tabungan kita ada ratusan juta." Adelia mengeluarkan lembar kedua. Laporan dari rekening bank barunya, dengan deretan angka 0 yang panjang di belakangnya. "Itu tabunganku, Mas. Bukan tabungan kita. Uang yang berasal dari gajiku, bonus perusahaanku, dan hasil investasiku. Semuanya sudah aku pindahkan ke sini." Mata Bastian melebar karena tidak percaya. Kamu tidak bisa melakukan itu." "Oh, aku bisa," sahut Adelia. Kini mengeluarkan lembar ketiga, akta jual beli villa. "Dan soal villa, kamu terlambat. Villa itu adalah aset perusahaan, bukan aset pribadi kita. Dan Dewan Direksi CV Adelia Jaya, yang saat itu adalah aku, memutuskan untuk menjualnya bulan lalu demi efisiensi perusahaan. Ini akta jual belinya yang sah." Bastian merebut kertas itu dari tangan Adelia. Ia melihat nama perusahaannya, CV Adelia Jaya, sebagai penjual, dan sebuah nama asing, PT Cakrawala Investama, sebagai pembeli. Tangannya mulai gemetar. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah setuju." "Persetujuanmu tidak diperlukan. Itu transaksi korporat," jelas Adelia dengan sabar yang mematikan. "Dan uang hasil penjualannya masuk rekening perusahaan, yang tentu saja tidak bisa dibagi sebagai harta gonogini pribadi." Napas Bastian menjadi berat. Wajahnya memerah karena amarah dan kepanikan yang mulai merayap. "Perusahaan. Setidaknya aku masih berhak atas separuh dari perusahaanmu. Kita membangunnya bersama." "Benarkah?" Adelia mengangkat alisnya. Ia mengeluarkan dokumen terakhirnya. Dokumen yang paling mematikan. Itu adalah salinan akta perubahan struktur kepemilikan CV Adelia Jaya. "Menurut akta notaris ini, aku hanya pemegang saham minoritas di perusahaanku sendiri.
75% sahamnya adalah milik ibuku, sebagai pelunasan utang modal yang ia berikan saat aku pertama kali merintis usaha ini. Utang yang jatuh tempo tepat sebelum kamu meminta cerai. Sungguh kebetulan, bukan? Bastian menatap dokumen itu. Nama Ibu Adelia tertera dengan jelas sebagai pemegang saham mayoritas. Kakinya terasa lemas. Seluruh rencananya, istananya bersama Riana, masa depan mewahnya, semuanya runtuh menjadi debu di depan matanya hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini penipuan, teriaknya, menggebrak meja. Ini ilegal. Kamu mencuri dariku. Aku akan menuntutmu. Aku akan menghancurkanmu. Untuk pertama kalinya, Adelia tersenyum. Bukan senyum hangat, melainkan senyum dingin yang penuh kemenangan. Ia berdiri dari kursinya. Tuntut saja aku, Mas. Pengacaraku akan senang hati melayanimu di pengadilan. Tapi sebelum itu, coba tanyakan pada pengacaramu sendiri. Tanyakan padanya, apakah legal bagi seorang istri untuk mengelola aset yang secara hukum terdaftar atas namanya sendiri? Tanyakan padanya, apakah ilegal bagi sebuah perusahaan untuk menjual asetnya? Tanyakan padanya, apakah ilegal bagi seseorang untuk melunasi utangnya? Adelia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kamu bilang aku lemah, Bastian. Kamu salah. Kelemahanku yang sebenarnya adalah terlalu lama membiarkanmu meremehkanku. Terlalu lama percaya bahwa pria yang tidur di sampingku menginginkan yang terbaik untukku. Sekarang, aku sudah mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Ia berjalan ke arah pintu depan, di mana kopernya sudah menunggu. Silakan bangun istana barumu bersama Riana. Tapi kamu harus meletakkan batu pertamanya sendiri. Selamat tinggal. Dengan itu, Adelia meraih gagang kopernya, membuka pintu, dan melangkah keluar ke dalam malam yang sejuk tanpa menoleh ke belakang. Suara pintu yang tertutup dengan pelan di belakangnya terdengar seperti sebuah ketukan palu hakim, menandakan bahwa persidangan telah usai dan putusan telah dijatuhkan. Bastian ditinggalkan sendirian di dalam rumah yang megah namun kini terasa kosong, dikelilingi oleh puing-puing kertas dari rencananya yang telah hancur lebur. Keheningan yang ditinggalkan Adelia terasa lebih memekakan daripada teriakan Bastian beberapa saat sebelumnya. Untuk beberapa menit, Bastian hanya duduk terpaku, menatap dua map yang tergeletak di atas meja, map coklatnya yang kini tak berharga dan map biru Adelia yang menjadi nisan bagi masa depannya. Realitas menghantamnya dengan kekuatan sebuah truk barang. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Reaksi pertamanya adalah penyangkalan yang diwarnai kepanikan. Ia menyambar ponselnya. Tangannya gemetar hebat hingga ia kesulitan menekan nomor pengacaranya. Bambang, teriaknya begitu panggilan tersambung, tidak lagi mempedulikan formalitas. Istriku, dia menipuku. Dia memindahkan semua uangnya, menjual villa, mengalihkan saham perusahaannya. Ini penipuan. Kita harus menuntutnya. Kita harus membekukan semuanya. Di seberang telepon, terdengar desahan lelah dari pengacaranya. Tenang dulu. Pak Bastian, coba jelaskan pelan-pelan. Kapan transaksi ini terjadi? Aku tidak tahu. Mungkin beberapa minggu terakhir. Dan surat gugatan cerai kita, apakah sudah resmi didaftarkan di pengadilan? Tanya Bambang dengan nada tajam. Belum. Rencananya baru besok. Keheningan yang panjang menyusul. Bastian bisa merasakan firasat buruk yang semakin pekat. Bambang, kamu masih di sana? Pak Bastian, suara pengacara itu terdengar datar dan profesional. Saya harus memberitahu Anda kenyataan pahitnya. Jika semua transaksi itu dilakukan sebelum gugatan cerai kita terdaftar secara resmi, dan aset-aset tersebut secara hukum berada di bawah nama istri Anda atau perusahaannya, maka apa yang dia lakukan kemungkinan besar sepenuhnya legal. Legal? Legal? Raung Bastian, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Itu bukan pencurian, Pak. Itu disebut manajemen aset pribadi. Secara hukum, sebelum ada putusan atau pembekuan aset dari pengadilan, ia bebas melakukan apa saja dengan properti yang menjadi hak miliknya. Anda seharusnya mendaftarkan gugatan ini begitu Anda memutuskan untuk bercerai. Anda memberinya terlalu banyak waktu. Dari sudut pandang hukum, dia tidak menipu Anda. Dia hanya lebih pintar dari Anda. Ponsel itu meluncur dari genggaman Bastian dan jatuh ke lantai dengan suara berdebam. Lebih pintar. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Adelia yang ia anggap lemah, patuh, dan bodoh, telah mempermainkannya dengan begitu telak. Pikiran berikutnya adalah Riana.
Ia harus memberitahunya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menelepon kekasihnya itu. Halo, sayang? Jadi bagaimana? Kapan kita tanda tangan? Suara Riana terdengar ceria dan penuh harap. Riana, ada masalah. Bisik Bastian. Suaranya serak. Masalah apa? Nada Riana langsung berubah waspada. Bastian menelan ludah. Uangnya, hartanya. Adelia mengambil semuanya. Semuanya hilang. Keheningan. Bukan keheningan karena terkejut, melainkan keheningan yang dingin dan mematikan. Apa maksudmu hilang? Tanya Riana. Suaranya turun beberapa oktav. Dia memindahkan semuanya. Menjual villa. Sahamnya, semuanya atas nama ibunya. Yang tersisa hanya sedikit di rekening bersama dan rumah ini yang masih ada cicilannya. Jelas Bastian. Suaranya terdengar menyedihkan. Tawa yang keras dan tidak menyenangkan meledak dari seberang telepon. Hilang? Kamu biarkan dia mengambil semuanya? Kamu ini bodoh atau apa? Bastian. Aku meninggalkan kehidupanku untukmu karena janji-janjimu. Dan sekarang kamu bilang semuanya hilang. Aku tidak tahu dia akan melakukan ini. Aku pikir dia. Kamu pikir dia bodoh. Ternyata kamulah yang bodoh. Potong Riana dengan kejam. Aku tidak mau hidup susah. Aku tidak akan memulai dari nol dengan pecundang sepertimu. Jangan hubungi aku lagi. Panggilan itu ditutup. Klik. Begitu saja. Cinta sejati yang ia jadikan alasan untuk menghancurkan pernikahannya ternyata hanya sebatas saldo rekening. Kini ia sendirian. Benar-benar sendirian. Rasa panik berubah menjadi keputusasaan total. Ia harus menghubungi Adelia. Ia harus memohon. Ia meraih ponselnya lagi dan mulai mengirim serangkaian pesan. Pesan pertama penuh amarah. Kamu akan menyesali ini, Adelia. Aku tidak akan tinggal diam. Tidak ada balasan. Pesan kedua berisi ancaman. Aku akan ceritakan pada semua orang betapa liciknya kamu. Aku akan hancurkan reputasimu dan bisnismu. Tetap hening. Pesan ketiga mulai melunak, berisi tawar-menawar. Oke, aku salah. Aku minta maaf. Kita bicarakan ini lagi baik-baik. Jangan seperti ini. Aku akan berikan apapun yang kamu mau. Masih tidak ada jawaban. Akhirnya, topeng keangkuhannya lurus sepenuhnya, digantikan oleh permohonan yang menyedihkan. Adelia, tolong. Aku mohon. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku tidak punya apa-apa. Aku minta maaf atas semuanya. Tolong balas pesanku. Ia menunggu selama 1 jam. Matanya terpaku pada layar ponsel, berharap ada tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba, ia mencoba mengirim pesan lain, tetapi ada yang aneh. Pesan itu tidak terkirim. Hanya ada 1 tanda centang. Ia mencoba menelepon. Panggilannya tidak tersambung. Adelia telah memblokirnya. Kesadaran itu adalah pukulan terakhir. Bukan teriakan atau makian yang menghancurkannya, melainkan keheningan total dari Adelia. Keheningan itu adalah vonisnya. Ia tidak lagi dianggap penting bahkan untuk sekadar ditanggapi. Bastian menjatuhkan dirinya di sofa di ruang keluarga yang gelap. Rumah besar yang tadinya menjadi simbol kesuksesannya kini terasa seperti sebuah makam yang dingin. Ia dikelilingi oleh perabotan mahal dan kenangan kosong. Puing-puing keserakahannya berserakan di sekelilingnya, dan ia adalah satu-satunya penghuni di reruntuhan itu, dilumat oleh penyesalan yang datang terlambat. 1 tahun telah berlalu. Waktu, yang pernah terasa seperti musuh yang berjalan lambat di hari-hari penuh kecemasan, kini telah menjadi sekutu yang menyembuhkan. 1 tahun adalah waktu yang cukup untuk meruntuhkan sebuah dunia, dan ternyata juga waktu yang cukup untuk membangun dunia yang sama sekali baru. Di sebuah apartemen penthouse yang menghadap langsung ke gemerlap pemandangan Marina Bay Sands, Adelia memulai paginya. Udara Singapura yang hangat menyambutnya dari balkon, membawa aroma laut dan kesibukan kota metropolitan. Ia tidak lagi tinggal di rumah besar yang penuh dengan kenangan pahit. Ia telah pindah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Penampilannya pun telah berubah. Rambutnya dipotong lebih pendek dengan gaya modern yang membingkai wajahnya yang kini selalu memancarkan kepercayaan diri. Pakaiannya bukan lagi gaun-gaun butik yang manis, melainkan setelan kerja berwarna tajam dan gaun malam elegan dari desainer internasional. Ia bukan lagi hanya pemilik butik lokal. Ia adalah seorang pengusaha wanita yang namanya mulai diperhitungkan di kancah mode regional. Pagi itu, ia baru saja menyelesaikan panggilan video dengan timnya di Jakarta. CV Adelia Jaya,
yang kini secara resmi telah kembali menjadi miliknya setelah ia membeli kembali saham dari ibunya dengan dana pribadinya, sedang dalam proses ekspansi besar. Mereka sedang mempersiapkan pembukaan butik pertama mereka di luar negeri, tepatnya di sebuah pusat perbelanjaan mewah di Singapura. Semua persiapan berjalan lancar, Bu. Lapor Pak Budi, yang wajahnya tampak cerah di layar laptop. Mitra logistik di sini sudah siap. Tim visual juga sudah menyelesaikan desain interior. Kita sesuai jadwal. Bagus sekali, Pak Budi, kata Adelia dengan senyum tulus. Terima kasih atas kerja keras Anda dan tim. Saya tidak bisa melakukan ini semua tanpa kalian. Setelah panggilan berakhir, Adelia berjalan ke mesin pembuat kopi, menyeduh secangkir espresso pekat. Sambil menyesap kopinya, ia menatap Cakrawala. Gugatan cerai itu sendiri telah selesai 6 bulan yang lalu. Bastian, melalui pengacaranya yang tampak putus asa, mencoba melawan. Ia menuduh Adelia melakukan penipuan dan penggelapan. Namun, tim hukum Pak Suroso dengan mudah mematahkan setiap argumen. Semua transaksi Adelia terbukti sah, dilakukan sebelum gugatan terdaftar, dan melibatkan aset-aset yang secara hukum berada di bawah kendalinya. Pada akhirnya, Bastian tidak mendapatkan apa-apa selain apa yang telah Adelia tinggalkan untuknya. Perceraian mereka dikabulkan dengan pembagian harta sesuai kondisi terakhir, yang berarti Bastian hanya mendapatkan separuh dari sisa dana di rekening bersama dan kewajiban untuk melanjutkan cicilan rumah seorang diri. Adelia sesekali masih mengingatnya, tetapi tidak lagi dengan rasa sakit. Kenangan itu kini terasa seperti menonton film lama tentang orang lain. Ia belajar bahwa pengkhianatan Bastian bukanlah cerminan dari kekurangannya, melainkan cerminan dari kerapuhan karakter pria itu sendiri. Rasa sakit itu telah menjadi pupuk yang menyuburkan kekuatannya, memaksanya untuk tumbuh menjadi versi dirinya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa damai, utuh, dan yang terpenting, bebas. Di sudut lain kota Jakarta, di sebuah apartemen satu kamar yang pengap di lantai 15, Bastian menjalani kehidupannya yang baru. Rumah megah mereka terpaksa ia jual karena tidak sanggup membayar cicilannya. Setelah melunasi sisa utang KPR dan biaya-biaya lain, uang yang tersisa tidak banyak. Ia kini bekerja di sebuah perusahaan rintisan dengan gaji yang jauh di bawah standar hidupnya yang dulu. Malam itu, ia duduk sendirian di sofa kecilnya yang usang. Kamarnya hanya diterangi oleh cahaya ponsel. Ia melakukan kebiasaan lamanya, menjelajahi media sosial. Sebuah kebiasaan yang memulai kehancurannya, dan kini menjadi sumber penyiksaannya setiap hari. Jarinya berhenti pada sebuah unggahan dari sebuah majalah bisnis ternama. Itu adalah foto dari sebuah acara penghargaan pengusaha wanita tahun ini. Di tengah panggung, berdiri seorang wanita dalam balutan gaun merah marun yang memukau, memegang sebuah piala kristal dengan senyum cemerlang. Wanita itu adalah Adelia. Bastian menatap foto itu untuk waktu yang lama. Wanita di foto itu terlihat begitu asing. Bukan karena potongan rambut atau pakaiannya, tetapi karena aura kekuatan dan kebahagiaan yang memancar darinya. Itu adalah Adelia yang tidak pernah ia kenal, atau lebih tepatnya, Adelia yang tidak pernah mau ia lihat. Saat itulah kesadaran terakhir yang paling menyakitkan menghantamnya. Ia sadar, yang ia sia-siakan bukanlah sekadar uang atau aset. Ia telah menyia-nyiakan seorang wanita yang memiliki kecerdasan untuk membangun sebuah kerajaan, kekuatan untuk menahan badai, dan kesetiaan untuk berdiri di sisinya. Semua kualitas yang ia anggap sebagai kelemahan, kesabaran Adelia, ketekunannya, kebaikannya, ternyata adalah pilar-pilar kekuatannya. Ia telah membuang berlian karena silau oleh pesona kaca murahan bernama Riana. Oh, Riana. Bastian terakhir kali melihatnya di media sosial juga, berpose mesra dengan seorang pria tua kaya raya lainnya. Siklus itu terus berlanjut, dan ia hanyalah salah satu korban kebodohannya sendiri. Penyesalan itu terasa seperti asam yang menggerogoti isi perutnya. Bukan hanya penyesalan atas hilangnya kekayaan, tetapi penyesalan yang lebih dalam atas kebodohannya, kesombongannya, dan kegagalannya sebagai seorang pria. Ia mematikan ponselnya, dan kegelapan di kamarnya terasa menelannya bulat-bulat. Ia ditinggalkan dengan harta satu-satunya yang tersisa, penyesalan abadi. Kembali di Singapura, Adelia meletakkan cangkir kopinya. Ia menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang besar. Di belakangnya, terlihat interior apartemennya yang elegan. Di depannya, terhampar pemandangan kota yang berkilauan, penuh dengan janji dan kesempatan. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Dengan senyum tipis yang penuh keyakinan,
Ia berbalik dari jendela, siap menyambut hari yang baru, siap menaklukkan dunia yang baru. Fajar telah menyingsing, dan fajar ini adalah miliknya seorang.